Halo, perkenalkan nama saya Teguh Andi Nugraha, nomor NPM saya 22.144. Saya akan mempresentasikan tentang Front Pembela Islam. Pengertiannya, Front Pembela Islam atau bisa disebut juga FPI adalah sebuah nama ormas yang tidak asing di telinga kita. Organisasi ini dengan cepat populer di Indonesia sejak beberapa tahun ke belakang. Kelompok FPI atau Front Pembela Islam sering muncul di berbagai media dalam pemberitaan yang luar biasa. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu melaksanakan aksi-aksi penertiban atau sweeping terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam, terutama pada bulan Ramadan, dan seringkali berujung pada kekerasan. FPI dan agenda perjuangannya. Pertama, latar belakang dan tujuan berdirinya FPI. Pemilihan nama Front Pembela Islam ini memiliki makna tersendiri. Kata front yang berarti depan menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dan setiap langkah perjuangan. Kemudian kata pembela mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam. Sementara kata Islam mencirikan bahwa perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama Front Pembela Islam atau bisa disebut juga dengan FPI, organisasi ini akan membela nilai dan ajaran Islam, bukan untuk kepentingan perseorangan atau individual, melainkan kelompok tertentu. Kedua, doktrin dan praktik keagamaan FPI. Asas FPI sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Risalah Histori dari garis perjuangan FPI adalah Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bisa disingkat Aswaja. Al-Jartraw NG 2006. Menurut para pemimpin FPI, Aswaja yang dipahami oleh FPI tidaklah sama dengan yang dipahami oleh kalangan Nahdlatul Ulama atau NU maupun Muhammadiyah sebagai tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka itu adalah para sahabat dan tabi'i, orang yang belajar dan dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu. 3. Munculnya gerakan dakwah FPI di Indonesia. Gerakan Islam yang sedang bangkit pasca lengsernya Orde Baru ditangani oleh dua tipikal, yakni struktural dan kultural. Tipikal pertama ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam sebagai memperjuangkan sebagai nilai etik, prinsip dasar dan semangat kebangsaan. Sedangkan tipikal kedua ditandai dengan menjamunya sejumlah gerakan ormas Islam. Mereka melakukan gerakan memberantas berbagai kemaksiatan dengan dalil menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam atau bisa disingkat FPI. Pembacaan gerakan FPI dalam teori fundamentalisme bisa dimaknai dengan paham untuk kembali kepada suatu yang dipandang sebagai dasar, pokok dasar dan asas itulah yang dianggap sebagai suatu yang murni dan yang benar, sehingga perlu dipertahankan mati-matian dari segala sesuatu yang mengurangi kemurnian dan kebenarannya. Paham tersebut hanya bisa dicari dan ditemukan melalui makna literal teks suci. 12 kelompok ini menyatakan bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia karena perjuangan itu dimaknai sebagai jihad atau holy war dalam Kristen. Kalau toh kalah dalam perjuangan di dunia, di akhirat mereka juga yakin akan mendapat jaminan kemuliaan di sisi Tuhan. Reinterpretasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia. Term dakwah pada substansinya bukan hanya berarti mengajak maksud untuk beriman dan beribadah kepada Allah, tetapi juga bermakna menyadari manusia terhadap realitas hidup yang harus mereka hadapi dan berusaha mengajak kepada kondisi masyarakat yang lebih maju, sejahtera, bahagia, damai, makmur,
dan Islam dengan mendasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun, persoalan adalah bagaimanakah praktik yang dibenarkan dalam proses dakwah tersebut, sehingga doktrin amar ma'ruf nahi munkar ini dipakai oleh kaum muslim untuk membenarkan perilaku intoleran dan bahkan tindak kekerasan kepada orang lain. Jadi kesimpulannya, dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan selama ini, Front Pembela Islam atau bisa disingkat FPI telah mengokohkan posisinya sebagai duri dalam daging di dalam tubuh bangsa ini. Pengatasnamaan agama oleh FPI selalu dilakukan tanpa ragu, sehingga terkesan seolah hanya merekalah yang beragama. Mereka seakan monopoli kebenaran Tuhan. Mereka tak hanya mengambil fungsi polisi, tetapi juga seakan ingin mengambil ahli hak prerogatif dia yang di atas dalam konteks kebenaran. Namun di balik gerakan yang terlihat idealis dan fundamental tersebut, ternyata FPI memiliki sejumlah kepentingan politik dan ekonomi yang tersembunyi. Kepolisian diharapkan bisa tegas menindak FPI maupun organisasi dengan perilaku sejenis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.